Hai, jumpa lagi dengan saya Johan di Satu Visual Indonesia. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah produk namanya Interactive Board. Ya. Ini dia. Saya yakin kalian sudah familiar dengan produk satu ini. Dan banyak di antara kalian yang sudah sering menggunakannya di ruang meeting perusahaan kalian. Tetapi, apakah kalian sudah menggunakannya dengan kreatif dan produktif? Ya. Coba klik link di atas video saya yang sebelumnya. Di sana kalian akan menemukan bagaimana melakukan meeting yang kreatif dan produktif. Dan saya juga akan taruh link videonya di deskripsi di bawah. Ya, tapi fokus dulu dengan video ini. Kita pindah dulu ya. Berdasarkan data dari Futuresource, ada sebanyak 0,5 juta layar interaktif itu terjual secara global tahun 2019 kuartal kedua. Angka ini adalah akumulasi dari IWP atau Interactive Whiteboard dan IFPD atau Interactive Flat Panel Display. Pertumbuhannya hingga 19% dari tahun sebelumnya. Dengan porsi IWP sebanyak 13% menurun sebanyak 8%. Dan IFPD di angka 87%, meningkat 8% juga. Dari data ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kebutuhan untuk Interactive Board itu semakin meningkat. Kebutuhan akan proyektor semakin lama semakin menurun, dikarenakan cost of ownership-nya yang sangat tinggi. Meskipun sekarang ada proyektor laser, tetapi harganya tetap tinggi dibandingkan proyektor standar. Sedangkan harga Interactive Board semakin lama semakin terjangkau. Oke, selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan kita. Ada 6 topik yang akan saya bahas di video kali ini. Ya. Sebelumnya saya akan lempar ke layar besar agar kalian bisa melihat apa yang saya lihat. Ya. Pertama yang akan saya bahas adalah yang berkaitan dengan interactive board ya semuanya. Ya. Pertama adalah teknologi touch-nya. Kedua adalah teknologi bonding. Ketiga adalah personal computernya. Ya. Baik open pluggable specification atau kita sebut sold-in PC maupun external PC. Ya. Seterusnya yang keempat adalah active pen versus passive pen. Nah, yang kelima ini paling menarik, Reactive Switch. Ini adalah sebuah ekosistem baru remote communication. Ya, nanti saya akan bahas dengan detail di sini. Dan yang terakhirnya saya akan bagi satu tips bagaimana menentukan ukuran yang ideal untuk ruang meeting kalian berdasarkan besarnya ruangan dengan size ukuran layar interaktifnya. Ya. Oke, teknologi layar sentuh pertama yang akan kita bahas yaitu inframerah atau IR, atau biasa kita sebut infrared. Bagaimana cara kerjanya? Yang merah ini, kiri dan atas, ini adalah LED diode merah yang memancarkan infrared. Ya. Sedangkan yang biru ini, sebelah kanan dan sebelah bawah, ini adalah detektornya. Ini pemancar, dia memancarkan sinar infrared dan diterima oleh detektor. Ya. Ketika tangan kita, objek apapun menyentuh layar, maka cahaya yang dipancarkan, inframerah yang dipancarkan, itu akan terhalang oleh objek atau tangan kita. Ya. Nah, itu akan dijadikan sebagai posisi X dan Y, ya, untuk menentukan titik kontaknya. Ya. Kelebihan dari infrared ini adalah panjangnya bisa hingga 5 meter. Ya. Sehingga kita bisa gunakan di big screen. Contohnya adalah video wall. Ya. Video wall misalnya 46 inch, panjangnya itu adalah 1 meter. Maka kita bisa bikin 5 video wall digabung jadi satu, dan kita bisa menggunakan layar touch-nya. Sehingga big screen-nya itu menjadi touch screen. Ya. Yang kedua adalah IR bisa berinteraksi menggunakan sarung tangan. Ya.
mungkin ketika di benua yang sangat dingin, orang-orang mesti menggunakan sarung tangan. Ya, nah sarung tangan ini masih bisa berfungsi di interactive touch. Ya. Yang ketiga adalah dia memiliki 32 titik sentuh, tergantung merek, dan ketepatan deteksinya 4,5 mm, serta respon time-nya 10 milidetik. Ya. Kekurangannya adalah dia intervensi terhadap cahaya eksternal. Artinya, ketika interaktif kita taruh di dekat jendela yang langsung dipancarin oleh sinar matahari, maka terkadang akan terjadi ghost touch. Ya. Pada saat orang tidak menyentuh, layar bisa bergerak sendiri. Ya, itu salah satu kekurangannya. Yang kedua adalah dia tidak cocok di lingkungan yang berdebu, ya, karena dia ada bezel yang di pinggiran masing-masing. Ya, kalau ada debu yang menutupin sensornya, maka itu akan terdeteksi sebagai touch, sehingga seperti ghost touch tadi itu akan terjadi lagi gitu. Jadi tidak disentuh, malah ada yang apa namanya di bagian bawahnya mungkin akan ada jadi coret-coretan gitu, ada anotasi. Dan ini kekurangan yang paling signifikan adalah bezelnya yang tebal. Ya, di pinggiran seperti tadi yang saya bilang, di pinggiran atas kanan kiri bawah itu ada bezel sekitar 8 sampai 12 mili. Itu sebenarnya sangat mengganggu sekali ya. Jadi kalau misalnya kita tutup salah satu sensor, maka touch-nya itu akan tidak bekerja. Ya. Itu dari infrared. Teknologi kedua adalah projected capacitive atau biasa kita sebut PCAP. Nah, PCAP sendiri saya rasa semua orang dari kita itu udah pernah melakukan, atau semua orang pasti sudah pernah merasakan PCAP, karena PCAP ini setelah diimplementasikan di banyak sekali smartphone, ya, baik iPhone maupun Android. Jadi bagaimana cara kerjanya? Ya, layar PCAP merupakan foil transparan. Ya, ini diapit oleh tutup kaca pelindung dan landasan kaca. Ya, ini adalah lapisan PCAP-nya. Sehingga landasan foil transparan ini memiliki lapisan elektroda X dan elektroda Y ya, di masing-masing. Yaitu seluruh area display itu sudah ada X dan Y-nya. Jadi ketika tangan kita atau pen yang memiliki medan listrik itu menyentuh layar, itu akan langsung dideteksi dengan presisi X dan Y-nya posisinya. Ya, karena semua area itu sudah tercover X dan Y-nya, jadi tinggal kita klik di mana, dia sudah langsung terdetek. Makanya sangat berpresisi tinggi, ya. Dan dia bisa mendeteksi tekanan, ya. Kita lihat dari gambar ilustrasi ini. Bagian yang lebih gelap, ya, angka 219, ini adalah tekanannya yang lebih kencang. Ya, semakin kencang dia akan lebih tebal warnanya. Sedangkan yang lebih putih ini tekanannya nggak begitu kencang. Ya. Jadi fitur ini bisa digunakan bagi orang yang suka menggambar. Karena kita menggambar itu kadang-kadang kita mesti ada bagian anotasi yang lebih kencang, lebih tebal, ya, ada yang lebih tipis, kita lebih ringan. Nah, itu bisa menggunakan layar PCAP ini. Kelebihan dari PCAP ini sendiri tadi udah saya singgung. Pertama adalah dia memiliki interaksi yang berpresisi tinggi, ya. Yang kedua, dia memiliki object recognition. Ya, pertama adalah ketika 1 mili sampai mungkin 5 mili bisa kita deteksi sebagai pen untuk menulis anotasi. Ketika 1 cm sampai 2 cm itu kita bisa mendeteksi sebagai scroll atau jari tangan kita. Ketika 5 sampai 10 cm misalnya, itu kita bisa deteksi sebagai penghapus, atau kita bisa deteksi sebagai OFIN untuk palm rejection. Ya, ketika kita menyentuh layar sambil menulis, ini akan tidak terdeteksi sebagai touch. Ya. Layar PCAP ini memiliki 100 titik sentuh dan respon time-nya yang sangat tinggi sekali, 5 milidetik. Ya.
Kekurangan dari PCAP adalah dia lebih mahal daripada IR, ya itu pertama. Dan dia tidak bisa mendeteksi touch ketika touch-nya menggunakan sarung tangan, karena sarung tangan itu tidak mengandung medan listrik ya, jadi dia tidak bisa terdeteksi. Kontras dan kecerahannya itu berkurang. Kenapa? Karena foil transparan itu diisi dengan kabel-kabel konduktif yang tipis ya untuk sensor touch-nya ya, X dan Y-nya, sehingga cahaya yang keluar dari LCD panel itu sedikit enggak terhalang oleh kabel-kabel itu, sehingga membuat cahayanya jadi kontrasnya itu menjadi berkurang ya. Yang terakhir adalah dia tidak berfungsi di permukaan yang basah ya. Ketika layar tasnya kita keciprat air, maka area itu akan tidak bisa berfungsi tasnya ya. Oke, selanjutnya adalah teknologi layar sentuh InGlass dari FlatFrog ya. Bagaimana cara kerjanya? Teknologi layar sentuh InGlass itu hampir sama dengan teknologi IR ya. Dia memiliki pemancar cahaya inframerah dan detektor cahaya inframerah ya. Nah, bedanya di mana? Bedanya adalah pemancar dan detektornya inframerah itu berada di pinggiran ya, pinggiran kaca ya. Ini memancarkan inframerah, diterima oleh detektor, itu inframerah. Nah, InGlass memiliki cahaya dan pemancar dan detektornya itu berada di bawah kaca ya. Nah, dia memancarkan cahaya inframerah ini dari bawah kaca ke atas kaca, begitu seterusnya ya, membentuk gelombang sehingga diterima terakhir oleh detektor inframerah ya. Ketika objek apapun ya tidak perlu memiliki medan listrik, baik tangan, pen pasif ya, atau kita menggunakan pensil ya, selama materialnya tidak melukai kaca interaktifnya, itu bisa terdeteksi ya. Kelebihan dari InGlass adalah gambar yang jernih ya. Kenapa gambarnya jernih ya? Kalau PCAP kita tahu di dalamnya itu terdiri dari sensornya, foil transparannya terdiri dari kabel-kabel konduktif yang tipis ya, sehingga menghalangin cahaya sedikit enggak tuh membuat jadi lebih kontrasnya hilang ya. Nah, InGlass, cahaya yang keluar dari LCD panel itu tanpa degradasi menembus kaca ya, dan langsung dilihat oleh mata kita sendiri ya, makanya hasil gambarnya itu menjadi jernih sekali ya. Itu yang pertama. Kedua, dia juga memiliki fitur object recognition ya. Dia bisa mendeteksi ketika kita sedang menulis ya, kita ingin mengubah atau menurunkan window-nya, biasa kita scroll kan. Kita tidak perlu ke menu mengganti menjadi pointer baru kita scroll ya. Dan kita tidak perlu mengganti ke menu ke eraser baru kita bisa menghapus. Ya, dia langsung bisa mendeteksi ketika kita menulis dengan tajam, dia akan jadi tulisan. Ketika kita menggunakan telapak, itu akan menjadi penghapus. Ketika kita menggunakan jari, itu akan menjadi scroll ya. Dan dia memiliki 10 titik sentuh serta tipis ya. Tipisnya itu karena dia tidak seperti IR, ada di sekelilingnya itu memiliki edge yang tebal 8-12 mili ya, makanya jadi tipis. Kekurangan satu, sangat mahal ya. Terbukti ini masih menjadi sebuah penghalang di market corporate dan edukasi ya, untuk mengimplementasi teknologi InGlass ini ya. Teknologi terakhir yang akan saya bahas di sini adalah teknologi layar sentuh Shadow Sense dari Banto ya. Bagaimana cara kerjanya?
Salah satu analogi yang paling bisa menggambarkan teknologi pseudosense adalah jam matahari 6.000 tahun yang lalu. Bagaimana caranya orang dulu itu mengetahui jam adalah dengan menggunakan sebuah objek, ya, objeknya seperti ini, dan dipancari oleh sinar matahari, objek itu, sehingga menimbulkan bayangan. Dari bayangan ini, mereka bisa menentukan jam berapa. Ya. Analogi ini yang digunakan oleh pseudosense untuk membuat sebuah sensor touch. Ya. Kita lihat dari sini, sensor touch pseudosense dia memiliki sensor bar di atas pinggiran interaktif. Ya. Antara kanan, bawah, dan kiri, dia memiliki pemancar LED yang mengeluarkan cahaya. Ya. Ketika sebuah objek itu mendarat di permukaan kaca, ya, maka cahayanya akan menyinari objek tersebut. Ya. Sehingga bayangan dari objek tersebut akan diterima oleh masing-masing sensor. Ini yang membuat posisi X dan Y-nya bisa terdeteksi, ya, karena sensor barnya cukup banyak, maka akan cukup accurate, ya. Kelebihan dari pseudosense ini adalah dia bisa mengenali bentuk, baik sentuhan maupun tekanan, ya, baik menggunakan sarung tangan maupun menggunakan kuas, ya. Nah, dia hampir sama seperti teknologi pickup, dia bisa mendeteksi tekanan tadi. Jadi kalau kita pakai buat menggambar, ya, bagian yang tekanan lebih kencang akan menjadi lebih tebal anotasinya, bagian yang lebih ringan akan menjadi lebih tipis. Sama seperti kita menggunakan kuas untuk menulis, ya. Yang kedua adalah dia kebal terhadap cahaya sekitar. Teknologi ini memang harus menggunakan cahaya untuk menimbulkan bayangan, ya, makanya cahaya apapun yang menembak langsung ke layar sebenarnya malah bermanfaat positif buat dia gitu. Dan dia memiliki palm rejection, ya. Di teknologi ini kita bisa atur yang seperti tadi saya bilang, bagian ujung tajam itu menjadi buat seperti anotasi, ya. Bagian jari mungkin sekitar 1 cm sampai 2 cm itu bisa sebagai scroll, ya. Ketika palm rejection itu misalnya kita set di 10 cm, ya, atau 5 cm, itu kita off-in. Maka ketika kita menulis, tangan kita atau sesuatu yang lebih besar itu kena di layar dan kita sambil menulis, maka yang bagian sini itu tidak akan terdeteksi sebagai touch, ya. Object recognition sama, ya, dia bisa mendeteksi seperti tadi yang saya bilang, mana pen, mana jari, dan mana penghapus, ya. Kekurangannya yang signifikan ada 2, ya. Pertama adalah mahal, juga sama, dan bezelnya itu seperti IR. Jadi dia memiliki bezel di seluruh pinggiran yang membuat dia menjadi lebih tebal, ya, sekitar 8-12 mili sama, ya. Oke, kita masuk pada teknologi bonding atau perekat layar, ya. Sebelumnya saya akan kasih background kenapa teknologi bonding ini diciptakan. Pada umumnya, antara LCD panel dan sensor touch atau bagian kaca atasnya ini tidak boleh nempel, karena sensor touch itu kan nempel di kaca, di bawah kaca. Sedangkan LCD panelnya kita mengeluarkan gelombang elektromagnet. Jadi kalau misalnya nempel, maka dia akan menginterferensi si sensor touch-nya. Maka dari itu, sensitivity dari sensor touch itu akan terganggu. Ya, itu yang pertama. Kedua adalah debu, kotoran itu bisa masuk ke dalam sini, ya, sehingga membuat tampilannya itu menjadi kotor ataupun lembab. Misalnya, jika kalian pernah menemukan ada embun di dalam kacanya,
itu adalah masuk dari sini karena dia nggak menggunakan optical bonding. Di dalam teknologi bonding atau perekat layar itu sebenarnya ada dua. Pertama adalah air gap dan optical bonding. Ya. Air gap ini cara kerjanya adalah dia membuat sebuah frame dengan seukuran layarnya dan kacanya, sehingga debu dan kotoran itu memang tidak bisa masuk ke dalam, sehingga aman dari humidity dan lain-lain. Tetapi ada satu kekurangannya adalah tetap di dalamnya ada air gap, ada ruang antara LCD panel dan si sensor touch-nya, sehingga membuat cahaya atau gambar yang keluar dari LCD panel itu sampai ke mata kita sudah dipantulkan beberapa kali, ya, karena jarak itu. Makanya ketika kita lihat itu akan menjadi berbayang, apalagi kita lihat dari jarak yang sangat pinggir, ya, misalnya 178 derajat gitu kita lihat, itu akan ketara sekali, itu berbayang gitu. Sedangkan optical bonding dia ada dua macam, ya. Pertama adalah wet bonding, kedua adalah dry bonding. Wet bonding itu caranya adalah dia mengisi ruang udara tersebut dengan sebuah cairan atau perekat bening silikon, ya, sehingga antara layar panel dengan si kacanya itu benar-benar nempel jadi satu. Yang kedua adalah dry bonding. Sebenarnya cara kerjanya hampir sama. Untuk dry bonding, dia tidak menggunakan cairan seperti wet bonding. Dia membuat sebuah kaca silikon yang bening, ya, yang sudah diukur seukuran dengan panel dan kacanya, ya, dan ditempatkan di tengah-tengah antara panel dan kaca itu. Ini dari teknologi bonding atau perekat, ya. Nah, apa manfaat optical bonding bagi interactive board? Pertama adalah mengurangi pantulan cahaya. Coba kita lihat teknologi yang tidak menggunakan optical bonding, ya. Ketika cahaya matahari itu menembak ke layar, ya, itu akan dipantulkan beberapa kali, ya, sampai di air gap juga masih dipantulkan, sehingga tadi yang saya bilang akan menjadi reflection, ya, atau berbayang ketika kita melihat. Teknologi yang menggunakan optical bonding, ya, pasti lebih tipis, ya. Rongga udaranya ini sudah diisi oleh cairan bening tadi, ya, sehingga matahari menembakkan cahaya itu tidak dipantulkan lagi, cuma sekali doang. Itu yang kita lihat, ya. Jadi dia tidak ada reflection lah, ya, atau mengurangi reflection sampai 5%. Itu yang pertama. Kedua adalah durability-nya yang besar, ya, daya tahannya besar. Karena memang area sini sudah diisi oleh cairan yang bening perekat, jadi sudah ditempel jadi satu. Makanya kalau ada tekanan, ini adalah satu gitu. Jadi dia tidak berpengaruh. Sedangkan yang tidak menggunakan optical bonding atau menggunakan air gap, kaca ini akan meleok kalau misalnya kita kena tekanan gitu, karena dalamnya kopong kan, ya. Jadi ini lebih riskan sebenarnya. Yang ketiga adalah viewing angle yang lebih baik, ya. Foto ini diambil dari jarak 178 derajat di area pinggir display, ya. Kita bisa melihat yang tanpa optical bonding hasilnya dengan yang menggunakan optical bonding, ya. Yang menggunakan optical bonding tulisannya masih kelihatan, ya. Touch experience yang meningkat sudah pasti karena adanya air gap. Kita lihat posisi tangan dan posisi anotasinya itu ada jarak, ya. Ini yang membuat jadi tidak akurat, ya, touchscreen-nya. Sedangkan yang menggunakan optical bonding, kita bisa melihat tangan dan tasnya itu benar-benar nempel, jadi akurasinya itu lebih tinggi, ya. Ini sudah pasti bebas dari debu dan lembab. Tadi kita sudah bahas. Jadi yang tidak menggunakan optical bonding, debu dan lembab pasti bisa masuk, ya, embun segala macam pasti bisa masuk ke dalam sini, ya. Yang akan mengganggu juga sensor touch-nya segala macam, dari penglihatan kita juga tidak bagus, ya. Sedangkan yang menggunakan optical bonding, ya, memang sudah diisi dengan cairan bening dan ini sudah menyatu jadi satu, maka debu apapun tidak akan bisa masuk, ya. Yang terakhir ada ringan, ya. Dikarenakan optical bonding sudah menempel antara kaca dan
LCD panel, maka kaca pelindung di atas tidak perlu tebal-tebal seperti yang non-optical bonding ya. Non-optical bonding biasanya menggunakan 4 mili kacanya. Karena kalau misalnya 2 mili, ini riskan sekali kena tekanan akan bisa langsung pecah berkeping-keping ya. Nah, untuk optical bonding cukup menggunakan 2 mili. Ini sudah bisa tahan karena dia sudah benar-benar nempel dengan LCD panel jadi satu kesatuan ya. Ketika pecah pun dia tidak akan pecah berkeping-keping karena sudah dilem jadi satu. Ya paling ya ada retak-retak gitu aja gitu. Bedanya di sana. Oke, kita masuk pada aksesoris pendukung personal komputer. Sebuah layar interaktif itu akan menjadi sebuah layar biasa jika tidak ada personal komputer di dalamnya. Ya, personal komputer yang saya bahas kali ini adalah yang biasanya digunakan berbarengan dengan interactive board. Ya, pertama adalah integrasi PC atau biasa kita sebut slot-in PC pada OPS. Ya, yang kedua adalah external PC, ya baik desktop, mini PC maupun portable seperti laptop atau notebook. Ya. Saya masuk ke integrasi PC ini dulu ya. Di tahun 2010, Intel mengeluarkan Open Pluggable Specification atau kita sebut dengan OPS ya. Ini adalah sebuah standar antara layar ya dengan media player ya. Media playernya ini kita sebut dengan slot-in PC. Ya, slot-in PC ini adalah mini PC yang kita bisa slotkan ke lubang OPS-nya. Ya, ini udah menjadi satu standar dan sudah teruji ya, yang sudah digunakan cukup lama dan tergolong sangat stabil karena dia sudah tidak menggunakan kabel HDMI untuk audionya dan USB untuk touch-nya. Karena sebagian masalah yang muncul antara mini PC dan interactive board itu adalah di kabelnya. Ya, bisa jadi kabelnya kurang bagus, bisa jadi port HDMI-nya yang dicopot colok, akhirnya jadi longgar dan rusak ya. Sebagian masalah datang dari situ. Hampir semua manufacturer interactive board itu sudah mengikutkan OPS di interactive board-nya masing-masing ya. Tetapi tidak semua manufacturer itu mengincludekan slot-in PC ke dalam paket penjualan mereka ya. Karena slot-in PC-nya ini relatif lumayan mahal. Kita masuk ke external PC ya. External PC ini tidak bisa kita masukkan ke dalam OPS ya, karena dari size-nya sudah tidak sama ya. Apalagi yang namanya desktop ya. Kita tahu desktop itu cukup besar ya, sehingga jika kita menggunakan desktop dibarengkan dengan interactive board sebenarnya tidak begitu cocok. Kita coba lihat gambar ini. Ya, bisa kalian bayangkan ada satu PC yang besar ditempatkan di sebelah interactive board. Ya, interactive boardnya sih sudah cakep ya. Cuman ada tiba-tiba ada desktop gede begini di sebelahnya, jadi kurang bagus ya buat estetika ya. Juga mengganggu ruangan ya. Ketika seorang presenter lagi presentasi, ini akan menjadi penghalang gitu. Kadang-kadang akan ketendang atau apa ya. Makanya sebenarnya tidak cocok dari sisi estetika ya. Kalau dari sisi fungsional hampir sama, dia bisa digunakan semua fungsi-fungsinya sama seperti integrasi PC atau slot-in PC ya. Sebuah mini PC itu juga bisa menjadi sebuah opsi personal computer untuk interactive board ya. Mini PC karena ukurannya yang cukup kecil, kita juga bisa membuat sebuah bracket khusus ya. Kita bisa pasang di belakang interaktifnya, atau kita bisa bikin satu ikatan menggunakan kabel TIS di bracketnya ya, untuk menggantungkan mini PC tersebut ya. Jadi
Untuk spek mini PC beragam juga. Ada yang dari standar ya, itu juga lumayan terjangkau harganya. Juga ada beberapa yang seperti mini PC yang satu ini dari Lenovo ya. Ini seri P330 ini ya. Ini performanya cukup bagus ya, sangat bagus karena dia memiliki juga beberapa output DP untuk bisa kita extended ke beberapa layar tambahan ya. Dari sisi VGA-nya juga cukup mumpuni untuk menjalankan software-software yang lumayan berat. Notebook atau laptop juga bisa menjadikan opsi sebagai personal computer untuk interactive board ya. Sebagian dari manufacturer interactive board sudah menyediakan port HDMI dan port USB berada di depan layar touch-nya ya. Jadi kita bisa langsung menggunakan kabel HDMI disambungkan dari laptop kita langsung ke interactive board-nya untuk video dan audionya, serta di USB dari laptop kita ke interactive board-nya untuk sensor touch-nya. Jadi ketika kita touch di interactive board, maka di laptop juga ikut touch. Ketika kita touch di laptop, maka di interaktif juga ikut touch ya. Itu dari sisi personal computer. Kita masuk pada pen aktif dan pen pasif ya. Dalam memilih interactive board, terkadang pen itu juga menjadi sebuah concern yang sangat penting ya. Nah, di sini saya akan bahas dua jenis pen, yaitu pen pasif dan pen aktif ya. Pen aktif itu biasanya digunakan pada sensor touch kapasitas atau PCAP ya. Kalau pen pasif biasanya digunakan pada in-glass. Kalau kita bicara dari sisi fungsionalitas, pen aktif itu sangat baik sekali fungsinya ya. Kita lihat contoh dari pen aktif milik ViewSonic ya. Di sini kita bisa lihat ada beberapa tombol tambahan pas presentasi. Kita bisa pakai buat next, bisa buat previews ya. Dan tombol ini bisa kita gunakan sebagai laser pointer ya, untuk menunjukkan posisi yang ingin kita terangkan. Di belakang pen kita bisa pakai buat eraser ya, buat penghapus. Ya, ini tentunya kita pakai buat anotasi. Ini fungsionalitas dari pen aktif memiliki fungsionalitas yang lebih daripada pen pasif ya. Kalau pen pasif ya cuman posisinya adalah cuma buat nulis saja kan. Dari sisi fleksibilitasnya ya. Kalau dari sisi fleksibilitas saya lebih milih pen pasif ya. Karena pen pasif tidak perlu dipasangin baterai ya. Tidak perlu dicas dulu terlebih dahulu sebelum kita ingin menggunakannya. Dan kita tidak takut kalau misalnya sering hilang gitu. Namanya manusia kan suka teledor ya. Namanya pen kadang-kadang suka dibawa lagi presentasi, ada tamu datang, tamu habis pakai, tamu bawa pulang gitu kan. Ya, dari sisi fleksibilitas sebenarnya pen pasif itu lebih baik gitu ya. Dari sisi biaya juga pen pasif lebih baik ya, karena ya kita bisa menggunakan pen apa saja, nggak mesti kita beli pen khusus ya. Kita bisa pakai pensil, kita bisa pakai pen kayu, kita bisa pakai apa saja. Yang penting materialnya itu bukan pisau yang tajam yang bisa melukai kaca interaktifnya ya. Itu aja sih poinnya. Oke, kita masuk ke bagian yang paling menarik pada video presentasi kali ini. Ini adalah sebuah software namanya Reactive Switch. Reactive Switch itu adalah sebuah ekosistem baru seperti Microsoft Office. Ya, kenapa saya bilang Microsoft Office? Karena di Office itu kita tahu dia ada PPT ya buat bikin presentasi, dia ada Word untuk bikin anotasi, untuk bikin jalan cerita, script, dia ada table untuk kita bisa bikin table dan lain-lain ya. Reactive Switch ini ada 3 produk ya. Pertama adalah Stage, kita bisa melakukan storytelling, melakukan presentasi ya. Yang kedua adalah Scribble, dia bisa digunakan sebagai brainstorming atau untuk membuat ide-ide ya. Dan yang ketiga adalah Reactive Switch, kita bisa pakai untuk video conference ya, bidirectional communication, komunikasi 2 arah ya, dimana saat kita melakukan brainstorming kita bisa juga melakukan remote gitu seperti Zoom dan Skype dan yang lain gitu ya. Misalnya
satu dari Surabaya coret-coret di platform yang sama, saya di Jakarta juga saya bisa mengubah ide mereka dari Jakarta, ya. Saya akan bawa kalian ke real implementasi cara kerja reaktif yang sebenarnya. Di belakang saya ini adalah interaktif, ya. Bayangkan kita melakukan presentasi lewat sini, dan satu lagi yang sebelah sana itu adalah extended monitor, ya, yang saya pakai untuk kita bisa melempar konten dari reaktif, dari interaktif ke layar besar, sehingga audiens yang di belakang lebih banyak bisa melihat. Karena pada umumnya kalau kita sedang melakukan presentasi, melakukan interactive board, melakukan anotasi di interactive board, biasanya kontennya itu terhalang dengan orang kita sendiri, ya. Nah, dengan bantuan personal PC, misalnya kita menggunakan yang sebelumnya yang saya jelaskan adalah Lenovo P330 Tiny, itu memiliki 4 extended monitor. Jadi kita bisa extend ke misalnya satu ke kiri, satu ke kanan, satu lagi ke atas, ya. Jadi kita bisa melemparkan banyak sekali dokumen yang kita mau ke kiri, ke kanan, ke atas, agar semua audiens kita bisa mendapatkan hasil ide-ide yang kita mau jelaskan di sana. Saya oper lagi ke layar besar agar kalian bisa melihat dengan jelas, ya. Sekarang permukaan screen saya itu adalah apa yang tampil di extend monitor, karena saya melakukan lempar screen itu keseluruhan, bukan cuma file satu-satunya, ya. Nah, sekarang kita sudah buka banyak file di sini, ya. Saya coba matikan dulu. Ya, di step kita bisa buka file apa saja, PDF, ya, baik JPEG, presentation, Excel. Kita bisa buka JPEG, bisa buka video, ya. Videonya saya coba kasih lihat yang ini. Ya. Jadi anggapannya adalah di stats ini adalah sebuah digital table. Kita bisa buka file apa saja. Kayak kita membawa dokumennya kita taruh di atas meja, dan kita bisa dengan sekali klik kita bisa arrange, ya. File kita mau 10, mau 20, mau 30, kita tinggal klik arrange, semua terarrange rapi. Ya, coba kalian bayangin kalau misalnya kalian mesti sebelum meeting kalian ngeprint semua dokumen kalian dan kalian taruh di atas meja sebanyak 20, dan kalian bisa susun secara rapi dan kalian bisa compare. Ya, saya yakin stat ini pasti bisa mengalahkan kecepatan kalian melakukan itu secara manual, ya. Setelah kita arrange, kita bisa lempar ke layar besar seperti yang tadi saya lakukan. Saya bisa lempar persatuan file, ya, seperti ini, atau saya lempar keseluruhan dari tabelnya saya, gitu, ya. Nah, pertama, yang kedua adalah saya melakukan native ink. Ya, saya bisa coret-coret dan kalian bisa melihat langsung apa yang saya lakukan di sini. Tadi yang open any file sudah, yang native ink sudah. Revision management ini adalah dimana ketika kita melakukan anotasi pada presentasi, itu biasanya yang kita takutkan apa? File aslinya kecoret-coret, kan? Nah, di sini dia otomatis akan membuat sebuah file baru dengan tanggal yang berbeda, ya. Dan hasil anotasinya juga kita bisa hapus kembali. Kalau kita udah masuk ke Windows lagi, kita buka file revisinya, file-file yang kita simpan kembali. Nah, itu dalamnya itu hasil anotasinya masih bisa kita perkecil, besar, atau kita hapus. Jadi tidak usah takut kalau misalnya file asli kita itu jadi ketimpa, ya. Itu yang ketiga. Keempat adalah tadi sudah saya demokan arrange dan compare, ya. Jadi saya klik sekali, ini langsung terarrange rapi, ya, tanpa harus saya arrange satu-satu, gitu, ya. Yang keempat adalah enhance video playback, ya. Pada video kita bisa melakukan banyak hal di sini, gitu. Misalnya kita play,
kita forward, ya, kita backward, ya, kita speednya kita percepat, kita perlambat, kita zoom, kita anotasi, ya, kita juga bisa screen capture, kita zoom in, zoom out. Ya, jadi ini merupakan sebuah software yang cukup powerful ya. Kita bisa melakukan semua hal dengan melakukan apa saja di dalam video, dan kita bisa langsung screenshot. Misalnya kita ingin memberitahukan di dalam video, oh saya harus tambahin sesuatu di sana, saya tinggal coret-coret, saya tinggal capture, dan saya bisa kirim kembali kepada tim saya untuk diperbaiki videonya. Nah, itu biasanya hal yang tersulit yang bisa dilakukan oleh tim marketing saat meeting. Oke, kita beralih ke Scribble, ya. Ketika tadi saya bilang Reactive Switch adalah digital table, maka Scribble adalah digital wall. Ya, dia adalah sebuah dinding yang lebih besar lagi daripada Stats, ya. Kita coba beralih ke Scribble, ya. Ketika kita melakukan brainstorming ide di sini, ya. Feature yang pertama yang ada pada Reactive Scribble itu adalah Infinite Canvas, ya. Jadi kita bisa menulis apa saja di sini dan tanpa harus ketakutan kita kehilangan space di sini. Ya. Misalnya saya nulis, saya akan ada lagi space yang saya bisa tambahin. Ya. Setelah saya nulis, saya akan tambah space lagi. Jadi unlimited canvas artinya ya saya punya space ya kayak dinding. Saya mau tulis di mana aja saya bisa, gitu ya. Pokoknya ide itu harus bisa kita jabarkan di dalam satu kesatuan kanvas gitu loh, agar kita bisa dapat ide secara gambar besarnya, ya. Itu yang pertama. Kedua, tadi kita sampai di sini. Yang kedua adalah multi stylus support, ya. Ini bisa kita lakukan di interactive board, ya, di mana menggunakan sensor shadow sense, kita bisa lebih dari 2 orang kita melakukan task di screen yang sama, di platform di Scribble yang sama. Itu kita bisa melakukan anotasi, ya. Yang satu menggambarkan ide untuk marketing, yang satu untuk menuliskan ide website misalnya, yang satu untuk menuliskan apa saja sitemap-nya, ya. Itu bisa dilakukan secara berbarengan, ya. Yang ketiga, ini saya lewatin dulu. Saya lewatin yang keempat dulu, Smart Insert, ya. Smart Insert caranya adalah seperti ini. Misalnya tadi kita tahu bahwa stats itu ada open any file, ya, enhance video playback, native ink, ya, ada bisa compare dan arrange dan revision management, ya. Kita ada kelewatan satu kan, adalah cache to display. Kita bisa lempar ke display mana aja, misalnya ke kanan, ke kiri, atau ke atas tadi kan. Nah, kita pengen masukkan ide, tapi sedangkan di dalam sini tuh udah nggak ada space untuk kita bisa nambahin. Caranya gimana? Kita lakukan Smart Insert. Kita klik 2 kali, ya. Kita tarik, kita bisa drag ke bawah. Oke, kita punya space tambahan, ya. Yang ini nomor 5, yang ini nomor 6. Yes, tuh. Sorry, tulisan saya jelek, ya. Nah, itu adalah Smart Insert, ya. Kita lanjut. Smart Rip, ya. Smart Rip itu artinya adalah ketika kita menggunakan, misalnya saya coba buka PowerPoint saya. Ini dia PowerPoint saya. Ketika saya ingin brainstorming ide,
ya. Saya ingin compare antara halaman 2 dan halaman 3. Saya hanya perlu capture. Aslinya saya akan lari jadi ke sini, ya. Saya buka lagi halaman ketiganya, saya screenshot lagi. Ini adalah halaman kedua yang saya ingin compare. Ini halaman aslinya, ya. Jadi saya ingin kasih tahu, oh kelebihan ini adalah ini, dan kelebihan dari pcap adalah ini, gitu. Ini adalah smart rip, ya. Yang terakhir adalah work with any file. Dia memang bisa bekerja dengan file apa saja, ya. Tadi kalian bisa lihat sendiri. Saya bisa buka file PDF juga di sini. Misalnya saya ingin brainstorming ide, ya. Saya ingin si title ini masukin di sebelah sini, ya. Dan saya ingin kamu masukin gambar ini, masukin ke sini, ya. Jadi dia bisa buka file apa saja, Excel, Word, ke dalam sini, dan kita bisa brainstorming ide-ide semua di sini, ya. Nah, ini yang terakhir. Pasti banyak yang bertanya, bagaimana saya share ide-ide ini setelah selesai brainstorming, ya. Ini adalah feature dari Powerful Pagination. Pagination adalah, ini saya jadiin satu halaman dulu, ya. Misalnya saya ingin ini, misalnya saya ingin ini adalah halaman pertama, saya ingin ini dijadikan halaman kedua, ini halaman ketiga, ini halaman keempat, dan ini halaman kelima saya, ya. Nah, setelah kita sudah membuat halaman, kita tinggal save as PDF, ya. Oh, wonderful, filenya sudah jadi, ya. Kita coba buka di, saya hapus dulu, kita coba buka di sini, ya. Kalian bisa lihat, ini file pertama tadi, ya. Ini adalah file kedua, halaman ketiga, halaman keempat. Begitu mudah, ya. Kita bisa melakukan brainstorming ide, semua ide kita ditangkap jadi satu, dan kita bisa share kembali dengan attendant kita, ya. Oke, kita masuk pada yang terakhir, yaitu saya buka lagi file lupa lempar layar besar dulu, ya. Yang terakhir adalah reactive huddle, ya. Huddle memungkinkan video dan data conferencing. Artinya ketika saya berada di Jakarta, teman saya ada berada di Surabaya, saya melakukan brainstorming ide, teman saya juga bisa melihat apa yang saya lihat, dan dia bisa juga melakukan anotasi kepada file yang saya sedang melakukan anotasi. Yang kedua adalah bidirectional interaction. Yang itu tadi, kita bisa melakukan interaksi dua arah. Dan yang ketiga adalah archive dan distribute. Artinya di sana mereka tidak perlu email dulu filenya, terus upload dulu agar saya bisa buka dari sini, nggak perlu. Mereka hanya perlu upload langsung dari HP mereka, dari device-nya mereka, langsung ke platform Reactive Suite ini, sehingga bisa langsung diterima di dalam sini, dibuka, dan kita bisa langsung melakukan diskusi, ya. Produk ini sangat luar biasa. Kalian bisa menggunakan software reaktif ini
Saya akan taruh link di deskripsi di bawah ya. Coba kalian download. Ini adalah free 30 hari tanpa dikenakan biaya apapun. Ya, kalian harus download dan kalian coba sendiri. Ya, baik di dalam laptop kalian, tapi usahakan kalian bisa hubungin kami ya di Satu Visual Indonesia untuk menanyakan minimum spesifikasi apa yang diperlukan untuk kalian bisa install software itu ke dalam teleponnya kalian, baik interaktif kalian yang sudah ada maupun ke dalam laptop kalian untuk kalian bisa langsung ngetes ya. Kami akan dengan senang hati membantu kalian untuk bisa membuat tim Anda dan kalian bisa melakukan meeting yang kreatif dan produktif. Oke, kita sampai ke yang terakhir ya. Yang terakhir adalah yang saya janjikan sebuah tips dan triks bagaimana caranya kalian menentukan ukuran layar di dalam meeting room kalian. Ya, ini adalah sebuah ilustrasi yang paling mudah. Ini saya buka di Scribble aja. Dari ilustrasi gambar ini, kalian bisa menentukan ukuran screen kalian. Ya, misalnya jarak ruangan kalian adalah 3 meter, ya jauhnya. Kalian bisa menggunakan 65 inch, ya untuk kurang lebih 6 orang. Untuk ruangan dengan jarak 5 meter, kalian bisa menggunakan 75 inch untuk 7 sampai 12 orang. Ya. Begitu seterusnya, ini adalah 8 meter. Kalian bisa gunakan 86 inch. Bisa digunakan untuk 12 sampai 20 orang. Ya. Ini lebih ke huddle room. Ini ke decision making room. Ya. Kalau ini lebih ke presentation room. Ya bisa untuk 12 sampai 20 orang. Dan yang terakhir ini bisa buat training room. Ya. Kalian harus menggunakan 98 inch untuk jarak lebih dari 8 meter. Ya. Nah, ini bisa menampung orang sekitar 20-30 orang. Ya. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa klik link dan share video ini, dan juga subscribe, agar kalian bisa dapat notifikasi video saya yang selanjutnya. Salam Satu Visual Indonesia.